salam jumpa pemirsa. Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir ke hadapan Anda. Ya pemirsa, sejumlah informasi menarik dan teraktual seputar Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Dan mengawali perjumpaan kita berikut cuplikan berita utama. Hari pertama masuk kerja pasca libur panjang Idul Fitri, 457 aparatur sipil negara di Kabupaten Belu tidak hadir. BMKG Stasiun Meteorologi El Tarik Kupang memperkirakan angin kencang akan melanda sejumlah wilayah di NTT hingga 2 hari ke depan. Tim SAR Ditsamapta Polda NTT siap siaga memberikan pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan bagi pengunjung di Pantai Lasiana. Ya, berita utama tadi akan kami rangkai dengan informasi menarik lainnya. Bersama saya Rahmat Taufik. Dan saya Irene Tumeluk. Inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Ya, kita awali Nusa Tenggara Timur hari ini dari Kabupaten Ngada. Saudara, hari pertama masuk kerja pasca liburan panjang Idul Fitri, 457 aparatur sipil negara yang ada di Kabupaten Ngada tidak hadir atau tidak masuk kerja dengan berbagai alasan. Hal ini terungkap pada apel kekuatan di halaman depan kantor Bupati Ngada yang dipimpin oleh Wakil Bupati Ngada, Raimundus Bena. Apel kekuatan di halaman kantor daerah Kabupaten Ngada biasanya penuh dengan aparatur sipil negara yang padat berbaris guna mendapatkan arahan dari bupati atau wakil bupati sebelum melaksanakan kegiatan sesuai bidang instansi masing-masing. Tetapi kali ini terlihat jumlah ASN berkurang karena ada 457 orang yang tidak hadir dengan berbagai macam alasan. Banyaknya ASN yang tidak masuk kerja membuat Wakil Bupati Ngada memerintahkan untuk melakukan pengecekan oleh instansi masing-masing agar segera mencari tahu masalah yang sesungguhnya dari ketidakhadiran 457 ASN di hari pertama masuk kerja. Dari 1.211 ASN yang harus hadir untuk bekerja, ada 457 orang yang tidak hadir dengan rincian 38 orang sakit, 28 orang tugas, 73 orang izin, 10 orang cuti, dan 63 orang tanpa keterangan. Wakil Bupati Ngada Raimundus Bena menjelaskan bahwa tindakan tegas akan dilakukan bagi mereka yang tidak masuk kerja tanpa informasi yang jelas serta alasan yang tidak masuk akal, khususnya bagi mereka yang alpa. Dirinya langsung memerintahkan dinas terkait untuk melakukan pengecekan bagi mereka yang alpa atau tanpa pemberitahuan agar mengetahui dengan jelas kendala apa yang sedang dialami oleh ASN tersebut. Terkait kealpaan PNS yang tidak hadir pada kesempatan ini, tadi sudah saya sampaikan didata ulang dan juga kalau bisa dilihat kalau yang bersangkutan itu sudah berulang-ulang dibuatkan surat teguran sesuai melalui Pak Sekda, nanti tentunya sesuai regulasi ya. Ada juga batasan-batasan teguran itu ya. Kalau maksimal ya kita ambil tindakan tegas. Itu terkait dengan Pantauan TVRI, aktivitas perkantoran di hari pertama berjalan normal sebagaimana biasanya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan walau Kabupaten Ngada berada di level 1 kasus masyarakat yang terpapar COVID-19. Dari Kabupaten Ngada, Leksi Nunu, TVRI NTT. Sementara itu pemirsa, usai libur panjang, hari ini aktivitas pelayanan publik mulai berlangsung. Pemerintah Kabupaten Belu menggelar apel pagi dan mengecek seluruh ASN. Sebagian ASN yang terlambat ditahan di luar oleh petugas keamanan. Ratusan aparatur sipil negara Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur mengikuti apel pagi hari pertama berkantor usai libur Lebaran. Apel pagi dipimpin langsung oleh Bupati Belu Dr. Agustinus Taulin di halaman kantor Bupati Senin 9 Mei tahun 2022. Dalam apel ini para ASN yang terlambat hanya boleh berdiri di luar hingga apel selesai.
Bupati Belu meminta kepada seluruh pimpinan OPD agar mengecek seluruh ASN yang tidak hadir. Bila ditemukan tidak ada alasan mengapa tidak hadir, maka akan ditindak sesuai prosedur. Bupati meminta kepada seluruh ASN agar terus disiplin waktu dan meningkatkan produktivitas kerja, terutama di hari pertama bekerja usai libur panjang. Selain itu, Bupati pun berharap agar di hari pertama masuk kerja, seluruh pelayanan publik dapat berjalan sebagaimana biasanya, sehingga kebutuhan masyarakat dapat dilayani dengan baik. Prosedur pembinaan untuk ASN yang tidak masuk baik hari ini maupun hari sebelumnya maupun hari yang akan datang sesuai dengan standar, sesuai dengan aturan yang ada. Oleh karena itu kita lihat dulu dia alasan tidak masuk karena apa. Kalau dia dari sana datang terhambat di bandara, pesawatnya tidak ini karena macet, ya kita lihat. Jadi semua akan dikembalikan kepada aturan yang berlaku bagi ASN dan kita sesuaikan di situasi dan kondisi, terutama mereka yang mengalami hambatan teknis maupun hambatan kesehatan sehingga hari ini dia tidak berada di sini. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Ya saudara, kurang lebih 9 hari libur nasional dan kebijakan cuti bersama Idul Fitri 1443 Hijriah. Hari ini Senin 9 Mei 2022, Dinas Kependudukan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Flores Timur kembali beraktivitas. Di hari pertama bekerja langsung memberikan pelayanan dokumen kependudukan bagi masyarakat Flores Timur. Kepala Dinas Dukcapil Flores Timur, Marianus Nebonwaton, menjelaskan hari pertama masuk kantor, semua ASN maupun honorer rata-rata hadir. Sementara ada 1-2 pegawai yang belum masuk karena masih sedang dalam perjalanan dari tempat liburan, khususnya para ASN yang berasal dari luar daerah, sehingga diharapkan besok sudah bisa masuk kantor. Sementara untuk urusan pelayanan dokumen kependudukan, pihaknya langsung memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada para pemohon, baik itu KTP elektronik maupun pengadaan dokumen kependudukan lainnya. Pada intinya, tim operator sudah siap dengan tugasnya masing-masing. Selain itu, terkait dengan belangko KTP elektronik, saat ini stoknya disiapkan sekitar 500 keping, bantuan dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Libur panjang ini mengakibatkan pendropingan material KTP elektronik dari Dirjen Kependudukan belum masuk. Namun pada prinsipnya pelayanan kepada masyarakat tetap dilaksanakan. Hari ini kita siap kerja, ya, karena posisi teman-teman di loket pelayanan baik di bidang capil, dafduk maupun di perkama semua pada siap kerja. Kemudian sebagaimana biasanya ya, dan ini merupakan pekerjaan rutin kami di dinas, ya, setiap hari kita selalu memberikan pelayanan kepada masyarakat dan hari pertama ini juga pagi-pagi masyarakat juga sudah ada dan sekarang sedang ada proses kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, Fatin warga Boru, pemohon KTP elektronik Kecamatan Wulanggitang, menuturkan di hari pertama usai liburan ini, dirinya mendatangi kantor Dukcapil untuk urusan perekaman dan pencetakan KTP elektronik. Dirinya bersyukur meskipun baru masuk kantor, namun pelayanan dokumen kependudukan tetap dilaksanakan dan urusannya sangat cepat dan boleh berlangsung dengan baik. Pertama ini Nona datang urus dokumen apa? Dokumen kependudukan apa? KTP. Baru tamat SMA atau seperti apa? Baru tamat SMA. Baru tamat SMA. Kehadiran Nona di sini antri menunggu sudah berapa lama? Sudah barusan datang. Barusan datang langsung berproses di depan lalu diarahkan ke ruangan perekaman. Ada merasa ada kesulitan tidak mengurus dokumen di sini, dokumen kependudukan? Tidak juga. Tidak juga. Di hari pertama ada pelayanan yang begitu maksimal langsung Nona nikmati. Sangat baik. Sangat baik ya pelayan. Aktivitas pelayanan masyarakat terpantau di areal pelataran Dinas Dukcapil Flores Timur. Antrian panjang pemohon yang mengurus dokumen kependudukan berlangsung sejak pukul 9 WITA. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Weram, TVRI NTT. Ya pemirsa, apel hari pertama setelah cuti bersama dan libur lebaran tahun 2022 di lingkup TVRI Nusa Tenggara Timur berlangsung lancar dan dihadiri oleh semua pegawai dan karyawan.
Pada kesempatan ini juga dilaksanakan penyerahan SK calon pegawai negeri sipil bagi 8 orang anggota baru keluarga besar TVRI Nusa Tenggara Timur. Setelah selama kurang lebih 1 minggu, para aparatur sipil negara mendapatkan libur panjang dan cuti bersama dalam rangka Idul Fitri 2022. Hari ini seluruh ASN kembali ke rutinitas dan pekerjaannya masing-masing. Tidak terkecuali bagi ASN dan pegawai di lingkungan TVRI Nusa Tenggara Timur. Dipimpin oleh Asmet Setiabudi Takalumang selaku Kepala Stasiun TVRI NTT, apel berlangsung lancar dan dihadiri oleh semua pegawai dan karyawan. Selain apel hari pertama setelah cuti bersama, pada kesempatan ini juga dilakukan penyerahan SK calon pegawai negeri sipil kepada 8 orang anggota baru dalam keluarga besar TVRI NTT. Ia berharap melalui apel ini dan dengan bertambahnya keluarga baru dapat menjadikan hal tersebut sebagai semangat baru untuk kembali melaksanakan tugas dan pekerjaan, serta menjadikan semua unit kerja di lingkup TVRI NTT selalu lebih baik dan terus berkembang. Agung Pras, Titus Batau, TVRI NTT. Saudara, ujian sekolah untuk jenjang SMP sudah mulai digelar hari ini, Senin 9 Mei 2022. Meskipun sistem belajar mengajar sudah kembali 100%, namun ujian sekolah masih dilakukan dengan sistem shift. Sebanyak 229 orang siswa-siswi SMPK Citra Bangsa hari ini melaksanakan ujian sekolah. Ujian sekolah masih dengan sistem shift, yakni gelombang pertama mengikuti ujian di pukul 07 sampai pukul 9 pagi, selanjutnya shift kedua. Menurut Kepala Sekolah SMPK Citra Bangsa, Evangelis Jublinaga, mereka melaksanakan ujian dengan sistem shift dan menggunakan 11 kelas. Dari tahun kemarin hingga tahun ini tidak ada kendala berarti, hanya dikhawatirkan jika terjadi pemadaman listrik, anak-anak akan mengalami kesulitan karena harus diberikan waktu tambahan lagi. Memang kita tetap prokes ketat, mereka pakai cuci tangan, menggunakan masker dan jaga jarak. Itu sebabnya kami pakai 2 shift, seperti itu. Ujiannya berlangsung berapa lama? Dari hari Senin sampai hari Jumat. Dan secara ujian berbasis komputer. Harapannya, Bu? Harapan kami mereka mengikuti ujian ini dengan baik dan berhasil mendapatkan nilai atau hasil yang maksimal dan baik. Karena memang mereka juga sudah dipersiapkan dengan baik. Walaupun ujian sekolah, tetapi standar kita tidak turunkan standar. Di saat melaksanakan ujian sekolah, pihak sekolah tetap menerapkan protokol kesehatan, yakni memakai masker, mencuci tangan di air mengalir, serta menjaga jarak. Diharapkan tidak ada kendala yang terjadi selama ujian ini berlangsung hingga selesai pada Jumat mendatang. Tim Liputan TVRI NTT.
Dipersembahkan oleh dipersembahkan oleh dipersembahkan oleh Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Pemirsa, setelah hampir 2 pekan diumumkan sebagai zona hijau COVID-19, Kabupaten Nagekeo kembali terkonfirmasi sebagai wilayah zona kuning COVID-19. Wilayah tersebut berada di Kecamatan Buawae dan Kecamatan Aesesa. Waktu libur panjang sudah berakhir. Kabupaten Nagekeo kembali tercatat ada 2 wilayah masuk dalam zona kuning penyebaran COVID-19, yakni di Desa Gerot Here, Kecamatan Buawae. Sebanyak 1 kasus, yakni seorang pria berusia 73 tahun, dan di Desa Marapokot, Kecamatan Aesesa. 1 kasus, yakni seorang wanita berusia 31 tahun. Kedua kasus terkonfirmasi positif bukan disebabkan oleh pelaku perjalanan, namun dikarenakan sakit yang sedang dialami. Ketika dilakukan rapid test, dinyatakan positif COVID-19. Saat ini, keduanya sedang menjalani isolasi dan perawatan di Rumah Sakit Daerah Airamo. Berdasarkan data dari Satgas COVID-19 Kabupaten Nagekeo, sebanyak 2.045 orang telah terkonfirmasi positif COVID-19. Selesai isolasi dan sembuh sebanyak 2.017 kasus atau 98,63%. Masih dalam masa isolasi sebanyak 1 kasus dan meninggal 27 kasus. Masyarakat diharapkan untuk tetap menaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah guna menekan penularan COVID-19. Dari Kabupaten Nagekeo, Doni Moni, TVRI NTT. Ya, sementara itu, saudara, data sebaran kasus positif COVID-19 di Kabupaten Flores Timur hingga 8 Mei 2022 menyisakan 2 kasus positif dari jumlah kasus 3.926 kasus sejak tahun 2020. Meskipun kasus positif COVID-19 saat ini melandai, namun upaya percepatan pelaksanaan vaksinasi di daerah ini terus digencarkan dalam rangka pencapaian target 70% sampai 75% populasi secara nasional. Data laporan dari tim Satgas COVID-19 Flores Timur, jumlah kasus positif COVID-19 yang saat ini masih dalam perawatan sebanyak 2 kasus, tersebar di 2 wilayah kecamatan antara lain di Kecamatan Ile Mandiri 1 dan Kecamatan Adonara Tengah. Kedua pasien ini sedang menjalani isolasi mandiri dengan pemantauan tim nakes di wilayah puskesmas terdekat. Sementara pasien suspek masih dalam pemantauan sebanyak 3 orang. Total kasus positif COVID-19 di Kabupaten Flores Timur terdata sebanyak 3.926 kasus, sembuh 3.811 orang dan meninggal dunia 113 orang dengan tingkat keterbatasan tertinggi di Kecamatan Larantuka dengan 2.442 kasus, meninggal dunia 30 orang. Disusul Kecamatan Wulang Ginting dengan 279 kasus, meninggal dunia 3 orang dan posisi tertinggi ketiga ditempati Kecamatan Adonara Timur dengan 276 kasus. 12 orang dinyatakan meninggal dunia.
Sementara itu, progres pelaksanaan vaksin di daerah ini tahap 3 kaum rentan, masyarakat umum, remaja, serta anak-anak terdata per 8 Mei 2022 kategori masyarakat rentan dan umum dosis 1 74,66%, dosis 2 60,29%, dosis 3 7,52%. Kategori remaja dosis 1 88,23%, dosis 2 75,75% dan dosis 3 1,04%. Sementara untuk kategori anak-anak dosis 1 57,13%, dosis 2 31,82% dan dosis 3 0%. Percepatan vaksinasi COVID-19 diperlukan untuk memastikan fenomena penurunan positif rate nasional yang saat ini terus berlangsung. Sejalan dengan data nasional, diprediksi puncak kasus positif COVID-19 sudah terlewati. Hal ini terlihat dari data pada 8 Maret 2022 yang menunjukkan positif rate COVID-19 di Indonesia sudah turun menjadi 16,3% dari 18,2% pada akhir April 2022. Patman Werang, TVRI NTT. Selesai perayaan dan libur Idul Fitri tahun 2022, banyak masyarakat Kabupaten Kupang yang melakukan mudik keluar Kabupaten Kupang telah kembali beraktivitas. Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran akan adanya arus baru, namun data harian COVID-19 Kabupaten Kupang selama 17 hari, Kabupaten Kupang tidak ada kasus COVID-19 yang baru. Demikian juga dengan upaya percepatan vaksinasi, jika sebelum libur dan cuti Idul Fitri capaian vaksin booster di bawah 10%, tetapi hingga saat ini mencapai 11,66%. Sejak 22 April 2022, ada tulis ini nih Kak. Sono pembaca leh. Kasus positif COVID-19. Kemudian muncul sedikit kekhawatiran karena perayaan dan libur atau cuti bersama Idul Fitri, sehingga akan berpotensi banyak pelaku perjalanan yang terpapar kasus baru COVID-19. Kendati demikian, hingga hari ini 9 Mei 2022 tidak ada kasus baru COVID-19, bahkan sudah 17 hari Kabupaten Kupang tidak ada kasus COVID-19 yang baru. Sekretaris Satgas COVID-19 Kabupaten Kupang, Obed Laha, melalui rilis tertulis menyampaikan bahwa hingga saat ini kasus positif COVID-19 di Kabupaten Kupang mencapai angka 4.468 orang, tetapi yang sembuh sebanyak 4.384 orang. 84 orang meninggal dunia dan tidak ada kasus aktif. Sementara itu terkait dengan upaya percepatan vaksin booster, jika sebelum libur dan cuti Idul Fitri capaian vaksin booster di bawah 10%, tetapi hingga saat ini telah mencapai 11,66% atau 32.820 orang. Sedangkan vaksin dosis pertama mencapai 82,46% atau 232.054 orang, dan dosis kedua mencapai 55,66% atau 156.648 orang. Diharapkan memasuki libur dan cuti Idul Fitri ini, upaya percepatan vaksin booster kembali dikebut. Sementara masyarakat yang belum divaksin booster, baik dosis pertama maupun kedua, dihimbau agar berpartisipasi untuk divaksin. Karena vaksin merupakan pilihan terakhir penanganan dan pencegahan COVID-19. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT.
kasih Anda masih bersama kami. Saudara, kendati sudah lebih dari 1 bulan, tetapi beberapa SPBU di Kabupaten Kupang mengalami dampak kenaikan harga BBM jenis Pertamax. Pasca kenaikan BBM jenis Pertamax sejak 1 April 2022 lalu, banyak konsumen yang beralih ke jenis BBM lain. Penjualan jenis BBM ini mengalami penurunan penjualan. Sejak 1 April 2022 lalu, pemerintah menaikkan harga BBM jenis Pertamax dari 9.000 ke 12.500. Tentunya kenaikan signifikan ini membawa dampak bagi SPBU yang melakukan penjualan. Seperti di Kabupaten Kupang misalnya, kendati sudah lebih dari 1 bulan, tetapi beberapa SPBU di Kabupaten Kupang mengalami dampak kenaikan harga BBM jenis Pertamax. Pasca kenaikan BBM jenis Pertamax sejak 1 April 2022 lalu, banyak konsumen beralih ke jenis BBM yang lain. Penjualan jenis BBM ini mengalami penurunan penjualan. Yosep, penanggung jawab SPBU 17 Tanah Merah, saat ditemui, mengaku pasca kenaikan BBM jenis Pertamax sejak 1 April 2022 lalu, dari harga 1 liter 9.000 ke 12.500. Harga penjualan di SPBU 17 Tanah Merah selama 1 bulan mengalami penurunan penjualan. Terkait hal ini, pihak SPBU hanya bisa pasrah karena hal ini merupakan kebijakan pemerintah. Sebelum kenaikan BBM jenis Pertamax, penjualan setiap hari mencapai 300 sampai 350 liter. Tetapi setelah kenaikan harga Pertamax, penurunan penjualan terjadi setiap hari dari 150 sampai 200 liter. Hal ini terjadi karena banyak konsumen yang memilih beralih ke Pertalite karena dinilai kenaikan harga BBM jenis Pertamax sangat signifikan. Kendati demikian, ada konsumen yang memilih masih memakai BBM jenis Pertamax karena alasan untuk merawat mesin kendaraan agar tetap awet. Diharapkan dampak dari kenaikan BBM jenis Pertamax ini bisa menjadi perhatian pemerintah agar ada kebijakan lain dalam mengantisipasi dampak tersebut. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Dugaan korupsi terkait penyertaan modal dari pemerintah Kabupaten Kupang ke PDAM Tirta Lontar Kabupaten Kupang tahun 2015 dan 2016 berpotensi akan menyeret pejabat eksekutif dan legislatif di lingkup pemerintahan Kabupaten Kupang. Dan kemungkinan besarnya masih tergantung pada upaya telaan dari Kejari Kabupaten Kupang. Penanganan kasus dugaan korupsi terhadap penyertaan modal pemerintah Kabupaten Kupang ke PDAM Tirta Lontar tahun 2015 dan 2016 terus bergulir. Setelah menahan 2 orang tersangka, kemudian mengeluarkan surat penahanan terhadap 6 tersangka lain yang rencananya akan ditahan setelah libur Lebaran ini. Tak hanya sampai di situ, Kejari Kabupaten Kupang terus melakukan pengembangan penyidikan yang berpotensi akan menyeret pejabat eksekutif dan legislatif di lingkup pemerintahan Kabupaten Kupang. Terkait hal ini, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang Ridwan Angsar membenarkan bahwa selain menahan tersangka, Kejari Kabupaten Kupang juga terus melakukan pengembangan penyidikan. Karena dalam proses penyertaan modal Pemkab Kupang ke PDAM Tirta Lontar Kabupaten Kupang senilai 6,5 miliar pada tahun anggaran 2015-2016, pasti ada berbagai kebijakan dari eksekutif dan legislatif. Sehingga baik itu proses pelelangan hingga penetapan kontraktor dan proses pekerjaan melibatkan eksekutif dan legislatif. Dan kemungkinan besar kasus ini ikut menyeret eksekutif dan legislatif. Kendati demikian, hal tersebut masih tergantung pada upaya telaan dari Kejari Kabupaten Kupang saat ini. Masih berpotensi ada orang lain lagi yang akan kami tingkatkan untuk ditahan maupun di penetapan tersangka. Berkaitan pekerjaan penyertaan modal ini ada 8 kontrak yang kami pelajari. Ada Spam Formasi, Tarus, Mitneo, Polok, dan Semau. Semua ada 8 kontrak dan juga ada 4 kontrak perencana maupun 2 kontrak perencana dan 2 kontrak pengawasan. Peristiwanya terjadi pada tahun 2015 dan 2016. Mungkin ada eksekutif, sudah ada. Eksekutif masih kami kembangkan. Kemungkinan besar nanti kita akan melakukan telaan kalau seandainya ditemukan ada
unsur tindak pidana di situ pasti akan segera kami tindak lanjuti. Legislatif. Dia menjamin nantinya jika ada unsur tindak pidana yang melibatkan pejabat eksekutif maupun legislatif, pasti juga akan dilakukan penetapan tersangka dan penahanan. Dari Kabupaten Kupang, Krispoto, TVRI NTT. Terima kasih Anda masih bersama Nusa Tenggara Timur hari ini. Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi El Tari Kupang memperkirakan angin kencang dengan kecepatan 25 knot akan melandai di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur hingga 2 hari ke depan. Angin kencang ini dipicu siklon tropis Karim yang terjadi di wilayah barat daya Sumatera dan siklon tropis Asani di daerah Laut Andalman sehingga menyebabkan tarikan massa dari benua Australia menuju daerah tekanan rendah di belahan bumi utara yakni wilayah Nusa Tenggara Timur. Sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur diprediksi dilanda angin kencang dalam 2 hari ke depan. Angin kencang dengan kecepatan 25 knot diperkirakan akan terjadi di Pulau Timor, Sabu, dan Pulau Rote. Sementara kecepatan angin 10 hingga 15 knot diprediksikan akan terjadi di Pulau Flores dan sekitarnya. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi El Tari Kupang, Niputu Nonik Pratiwi, mengatakan angin kencang yang melanda beberapa wilayah di Nusa Tenggara Timur ini disebabkan siklon tropis Karim yang terjadi di wilayah barat daya Sumatera dan siklon tropis Asani yang melanda di daerah Laut Andalman. Kondisi ini menyebabkan tarikan massa udara dari benua Australia atau belahan bumi selatan menuju ke daerah tekanan rendah di belahan bumi utara yakni wilayah Nusa Tenggara Timur. Diperkirakan angin kencang ini mulai reda tanggal 11 Mei 2022 mendatang. Kendati demikian, warga diminta tetap waspada karena wilayah Nusa Tenggara Timur ketika musim kemarau ada potensi angin kencang. Sebab ketika Nusa Tenggara Timur masuk musim kemarau di daerah Australia atau daerah belahan bumi selatan terjadi tekanan tinggi, sedangkan di belahan bumi utara tekanan lebih rendah sehingga arah angin bergerak dari benua Australia menuju Nusa Tenggara Timur lebih kencang. Beberapa hari ini angin kencang yang terjadi itu lebih disebabkan adanya siklon tropis di daerah barat daya Sumatera, yaitu siklon tropis Karim dan juga siklon tropis Asani di daerah Laut Andaman, sehingga dia menyebabkan tarikan massa udara dari Australia atau belahan bumi selatan, dia bebas ketarik menuju daerah ini, daerah tekanan rendah ini, dan dia tanpa hambatan. Sehingga kita lihat di daerah di daerah NTT sendiri terlebih yang dekat dengan Australia yaitu Pulau Timor, Pulau Rote dan juga Sabu, dia mengalami angin kencang. BMKG Stasiun Meteorologi El Tari Kupang meminta warga untuk mewaspadai angin kencang bersifat kering di musim kemarau yang berpotensi menyebabkan meluasnya kebakaran hutan dan lahan. Tim Liputan TVRI NTT. Pemirsa, para pengunjung Pantai Lasiana, khususnya yang gemar berenang atau sekedar bermain air di pantai, tidak perlu khawatir. Tim SAR di Samatpa, Polda Nusa Tenggara Timur siap siaga memberikan pertolongan pertama jika ada terjadi kecelakaan. Tidak seperti biasanya, satu unit perahu milik tim SAR Polda Nusa Tenggara Timur berkeliling di sepanjang Pantai Lasiana. Perahu lipat berukuran kecil yang membawa 4 orang personil itu mengitari kolam tempat anak-anak berenang. Selain mengawasi pengunjung yang berenang, tim SAR juga mengawasi 2 unit perahu bebek yang sedang asik bermain. Kepala unit Pamat di Samapta Polda Nusa Tenggara Timur, Aibda Didik Haryoko, menjelaskan dalam pengamanan tersebut pihaknya menurunkan 12 personil, yakni 4 orang bertugas untuk melakukan patroli untuk mengawasi situasi di laut, sedangkan 4 orang siaga untuk melakukan evakuasi ke darat jika ada korban. Pengamanan di sini antisipasi apabila ada pengunjung atau
bermain yang mungkin tenggelam dan lain sebagainya, kami antisipasi dan pengamanan di lokasi sini. Sejauh ini kami pelaksanaan cuma kami Solo Bandung di sini dengan personel kami, terus dengan perahu lipat kami melaksanakan patroli di seputaran pantai, antisipasi apabila ada korban dan lain sebagainya. Dia berharap kehadiran tim Satgas dari unit PAMAT di Samapta Polda Nusa Tenggara Timur memberikan kenyamanan bagi warga yang sedang berwisata. Dari Kota Kupang, Nyongki Malelak, TVRI NTT. Ya, sementara itu di hari terakhir operasi pengamanan Ketupat Turangga 2022, Direktorat Samapta Polda Nusa Tenggara Timur menurunkan 1 unit untuk mengamankan lokasi wisata. Objek wisata Pantai Lasiana merupakan salah satu lokasi wisata yang ramai dikunjungi warga Kota Kupang dan sekitarnya. Untuk memberikan rasa aman kepada para pengunjung, Direktorat Samapta Polda Nusa Tenggara Timur menerjunkan sejumlah personil dari unit Satwa guna mengamankan lokasi wisata tersebut. Para personil Satwa ini dilengkapi dengan 3 ekor Satwa Turangga atau kuda dan 2 ekor Satwa K9 atau anjing pelacak. Para penunggang kuda melakukan patroli mengitari lokasi wisata sambil mengajak anak-anak ikut berkeliling. Sementara para petugas Satwa K9 melaksanakan tugas pengamanan dengan melacak bahan peledak dan narkoba serta zat adiktif lainnya. Kegiatan ini mengamankan kegiatan masyarakat khususnya yang berwisata di Pantai Lasiana. Dalam hal ini juga kami memperkenalkan unit satwa kami khususnya anjing maupun kuda, biar masyarakat tahu ada fungsi unit satwa hadir di tengah-tengah masyarakat. Sementara itu Kepala Subunit Satwa Dit Samapta Polda Nusa Tenggara Timur, Aibda Vincentius Loye, menjelaskan secara umum unit Satwa memiliki 13 personil yang bertanggung jawab menjaga dan memelihara 10 ekor Satwa K9 dan 12 ekor kuda. Untuk kegiatan pengamanan kali ini personil yang melaksanakan tugas pengamanan di Pantai Lasiana sebanyak 8 orang. Sedangkan satwa yang dibawa yakni 3 ekor Satwa Turangga atau kuda untuk patroli dan 2 ekor Satwa K9 diantaranya anjing pelacak bahan peledak dan pelacak narkotika. Ya, di samping kita menjaga keamanan, di sini salah satu pendekatan polisi satwa terhadap masyarakat. Kebetulan di sini kami ada polwan dan yang baru selesai sekolah khusus kejuruan satwa kuda, jadi ya ada patroli bersama dengan masyarakat, terus ada yang anak-anak yang minta untuk tunggang, jadi seperti yang tadi sudah lihat, jadi ada anak-anak yang tunggang bersama dengan polwan, bersama dengan polki, jadi membantu masyarakat. Ini pendekatan polisi satwa dengan masyarakat. Kehadiran unit Satwa Dit Samapta Polda Nusa Tenggara Timur diharapkan mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang berada di lokasi wisata. Dari Kota Kupang, Nyongki Malelak, TVRI NTT. Kita beralih ke Kabupaten Lembata. Pemirsa, hari Minggu panggilan anak-anak Sekami dan Sekar Paroki Kristus Raja Wangatoa diwarnai dengan karnaval. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menumbuhkan benih-benih panggilan bagi anak-anak sesuai dengan cita-cita mereka, termasuk menjadi imam dan suster. Anak-anak Serikat Kepausan Anak Misioner atau Sekami dan Serikat Kepausan Anak Remaja atau Sekar Paroki Kristus Raja Wangatoa menggelar karnaval panggilan pada Sabtu 7 Mei 2022. Dilanjutkan dengan misa panggilan pada Minggu 8 Mei 2022 pagi. Karnaval kali ini berlangsung unik dan tidak seperti biasanya. Anak-anak Sekami dan Sekar dari berbagai lingkungan ini berjalan kaki dan berbaris rapi memasuki halaman gereja. Mereka mengenakan pakaian sesuai cita-cita profesi yang hendak mereka gapai, sambil bernyanyi bersama di pelataran panggung halaman gereja. Karnaval kali ini digelar setelah 2 tahun tidak dilaksanakan akibat pandemi COVID-19. Koordinator Sekami Paroki Kristus Raja Wangatoa, Francisca Sila,
menjelaskan kegiatan Minggu Panggilan ini digelar selama 3 hari. Dia berharap perayaan Minggu Panggilan ini dapat mendorong anak-anak untuk terpanggil dan melayani Tuhan sesuai ajaran Katolik melalui berbagai profesi yang mereka cita-citakan, termaksud menjadi imam dan suster. Yang pertama sekali itu tumbuh kembang iman anak dibentuk sejak mereka kecil. Lalu yang kedua, karena dengan hari Minggu Panggilan kami mengharapkan supaya anak-anak sejak dini, sejak mereka masih kecil itu, benih-benih panggilan itu telah tumbuh di dalam diri mereka. Sehingga mungkin 10-20 tahun yang akan datang, dari anak-anak yang hari ini mereka pakai jubah, pakai baju suster, itu tuh mungkin 10-20 tahun yang akan datang dalam ini mungkin ada yang menjadi suster, ada yang menjadi frater, dan ada yang menjadi imam. Usai kegiatan ini, anak-anak Sekami dan Sekar tampak antusias memungut sampah yang berserakan di sekitar halaman Gereja Kristus Raja Wangatoa. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Ya saudara, parade sound system oleh komunitas audio Kabupaten Lembata turut meramaikan Pantai Lewolein di Desa Dikesare. Parade yang digelar oleh komunitas audio Lembata ini juga menjadi ajang bagi para penyedia jasa sound system dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Komunitas audio Kabupaten Lembata menggelar parade sound system di Pantai Lewolein, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata pada Minggu 8 Mei 2022. Parade sound system yang mengundang perhatian para pengunjung pantai ini digelar sebagai ajang silaturahmi sesama anggota komunitas audio Lembata. Dentuman musik dari 8 sound system yang dipajang ini pun mampu menghibur para penonton yang hadir. Ketua Komunitas Audio Kabupaten Lembata, Franciscus, mengatakan selain sebagai ajang silaturahmi, parade ini juga bertujuan memberikan hiburan yang berbeda bagi masyarakat Kabupaten Lembata, khususnya para pengunjung pantai wisata Lewolein. Intinya kita gabung dan seperti ini baku kenal badannya, termasuk juga memberikan hiburan tersendiri untuk masyarakat pengunjung pantai wisata Lewolein. Kami kelompok audio sound ini cukup berbangga karena di Lembata baru ini kali, ya. Di Lembata baru ini kali, dan kami ini, muka-muka kami ini yang duduk sampai di sini ini kami yang selenggarakan, ya. Sementara itu, Kepala Desa Dikesare, Sisko Making, yang turut hadir dalam kesempatan ini berharap parade sound system ini juga dapat memberikan ruang kepada sesama para penyedia jasa sound system di Kabupaten Lembata untuk saling berbagi dan meningkatkan kualitas layanan mereka bagi masyarakat. Tidak hanya itu, untuk menarik minat wisatawan juga menghidupkan aktivitas komunitas ini, pemerintah Desa Dikesare berencana akan mendukung penuh event ini di Desa Dikesare. Untuk bisa bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Di setiap kali hajatan pesta, pasti acara sound system ini itu punya seksi tersendiri. Iya, karena memang itu sudah menjadi budaya kita bersama, bahwa dalam satu hajatan pesta ya pasti harus ada sound system. Tetapi bagaimana memberikan pelayanan terbaik selama pesta itu berjalan, nah momen-momen seperti ini yang mereka bisa lakukan. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Ya saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada sore hari ini. Tidak lupa kami mengajak Anda untuk terus menaati protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Ya pemirsa, mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang memberikan informasi secara santun, lugas dan berimbang hanya di TVRI Nusa Tenggara Timur, media pemersatu bangsa. Kami menanti kritik dan saran Anda yang dapat disampaikan melalui scan barcode yang ada di layar TV Anda. Akhir kata, saya Irene Tumeluk. Dan saya Rahmat Taufik mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas
mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat petang dan sampai jumpa.